Ini dia. Gimana kabar Pak Abdullah? Ya, sehat. Gimana kabar Anda? Tapi ini lain lagi nih. Kita udah pernah ngobrol sebelumnya? Kira-kira begitu. Sudah pernah ya? Ya. Sudah pernah, tapi sampai sekarang belum taubat. Malah panjang jenggotnya. Biasanya kalau yang panjang-panjang jenggotnya begini, biasanya langsung nih. Saya mengakui Anda. Sekarang udah berapa orang? Itu video saya yang ditonton sekitar 200.000 orang lebih itu Ustadz yang jenggotnya seperti apa ini. Ya, begini Pak Abdullah. Perkenalkan saya seorang Kristen, ya. Anda Muslim. Nah, tapi walaupun saya Kristen, saya itu mengkaji Al-Quran, mengkaji agama Islam. Nah, ketika saya mengkaji agama Islam, saya ingin menuntun supaya orang seperti Anda ini kembali kepada jalan yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara Anda harus percaya kepada Yesus dan meninggalkan Muhammad, begitu. Nah, begini Pak Abdullah Weber, begini. Abdillah. Abdillah Weber, begini. Ada satu ayat Al-Quran yang memberi tantangan kepada seluruh umat manusia. Jikalau Quran itu bukanlah dari sisi Allah, maka kamu akan mendapati pertentangan di dalamnya. Betul? Betul. Oke. Kalau misalnya saya tunjuk satu aja, nggak usah berat-berat. Saya udah trauma bahas yang berat-berat dengan kalian. Yang ringan-ringan aja. Kalau kita dapati bahwa ayat Al-Quran itu bertentangan, maka Anda siap tidak mengakui bahwa Al-Quran itu hanyalah kitab gombal? Iya, coba Anda tunjukkan dulu kepada saya. Baik. Lalu Anda mengatakan seperti itu Anda sudah dilihat dari semua aspek, karena Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Oke, baik. Dia Ya. diturunkan oleh Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan Tuhan yang Anda percaya pun itu Tuhan saya yang menciptakannya. Oke, bisa kita tes? Ya. Oke. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang merupakan kitab penjelas? Kemudian penyempurna. Ya, kita penjelas dulu aja lah. Kita penjelas ya. Oke, baik. Al-Quran adalah kitab penjelas, penyempurna. Penjelas dulu aja lah, penjelas. Nah, orang Islam waktu sholat, saya lihat tangan mereka begini, Pak Abdillah. Ke atas ke bawah. Ya. Ya, kelihatan ya. Ini gambar saya harus begini nih, biar kelihatan ya. Kelihatan ya tangannya? Oh gitu ya. Betul nggak orang Islam kalau sholat begini? Tangannya? Tangannya ya waktu tunjuk itu ya? Iya, betul? Oh iya ada. Okay. Ada tunjuknya di bawah sini. Oke, menurut kitab penjelas, kenapa tangan orang Islam begini? Silakan. Oke, jadi pada saat dia bertahiyat, ya itu namanya tahiyat itu. Tahiyat itu ada dua, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, ketika dia bertahiyat, sebentar Pak Abdillah, sebentar. Di Quran mana ada tahiyat awal, tahiyat akhir? Nah, itu penjelasan Nabi, Bang. Oh, berarti Al-Quran bukan kitab penjelas sekarang. Sebentar. Teman-teman udah lupa belum? Masih ingat atau udah lupa yang tadi diucapkan dia bahwa Quran itu katanya kitab penjelas? Ternyata nggak digunakan untuk menjelaskan. Aduh. Iya. Sebentar Pak Abdillah. Di Quran mana ada tahiyat awal, tahiyat akhir? Di Quran mana itu? Oh, sudah. Iya. Saya sudah paham, Bang. Apa yang Abang tanya udah saya paham. Makanya mau saya jelaskan ini. Kan begitu. Jadi yang dimaksud Quran menjelaskan itu bukan menjelaskan Qurannya, menjelaskan kitab-kitab yang dimaksud Quran adalah menjelaskan, bukan menjelaskan. Oh iya, ini lupa. Saya lagi ngomong sama orang Islam. Sebentar teman-teman, saya lupa. Saya lagi ngomong sama orang Islam. Kalau Quran itu menjelaskan, artinya tidak menjelaskan. Kalau Quran itu lengkap, artinya nggak lengkap. Itu dia. Penjelasan itu. Silakan lanjut. Bang, dengar dulu, Bang. Silakan. Kan Anda bertanya, setelah saya sampaikan baru nanti poin apa ya. Silakan. Jadi mana penjelasan itu? Al-Quran menjelaskan tentang kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang diselewengkan oleh umat-umat sebelumnya. Sebentar, saya catat dulu. Al-Quran menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Aduh, ini penting sekali. Iya. Mantap ini. Al-Quran menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Aduh, tulis dulu ya. Iya. Oke, sebentar. Oke. Di dalam kitab sebelumnya
menurut Al-Quran tidak jelas, lalu dijelaskan oleh Al-Quran gitu. Bukan tidak jelas, ada yang jelas. Menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Dengar dulu. Gimana? Kenapa sampai? Nah, dengar. Nah, kalau nabi-nabi sebelumnya mereka cara beribadah itu beda dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadahnya. Jadi sholat itu hanya ada pada zaman nabi itu 5 waktu itu hanya ada pada zaman Nabi Muhammad. Sedangkan yang lain-lain sholatnya itu tidak dijelaskan secara 5 waktu. Maka ketika Nabi Muhammad hadir dengan Al-Qur'annya, Allah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya bahwa dulu sholatnya. Sabar dulu. Oh, silakan. Dulu Nabi Isa puasa sebanyak 40 hari, maka sekarang ikutilah puasa Nabi Muhammad itu cuma 30 hari. Di bulan sebentar. Nabi Daud ada puasa sehari, puasa sehari tidak. Begini, karena begini ini saya nggak tahu ini gini. Nabi Isa puasa 40 hari. Iya, dijelaskan dalam kitab Quran Anda mana itu? 40 hari. Sebentar, di Quran mana itu Nabi Isa puasa 40 hari? Nabi Isa juga berpuasa. Nabi-nabi sebelumnya begini berpuasa. Pak Abdillah, di Quran mana Nabi Isa itu puasa 40 hari? Iya, dengar dulu. Al-Baqarah ayat 186. Oke, saya bacakan. Al-Baqarah berapa? 183. Tentang Nabi Isa puasa 40 hari? Tidak, Allah menjelaskan tentang nabi-nabi sebelumnya berpuasa. Nabi Isa puasa 40 hari. Makanya saudara di mana Nabi Isa puasa 40 hari? Sebentar, di mana Nabi Isa puasa 40 hari? Dalam Bible Anda, tapi Anda tidak puasa. Oh, dalam Bible. Iya. Berarti Al-Quran adalah kitab penjelas, tapi tidak menjelaskan. Oh iya, lupa. Oh, tidak menerangkan bahwa berarti Isa puasa 40 hari adanya di Bible. Dengar dulu. Terus apalagi? Puasa yang kita kerjakan saat ini yang lain-lain adanya di Bible. Terus apalagi masalah yang lain lagi? Oh, di Bible semua. Aduh. Tadi katanya Al-Quran kitab penjelas. Al-Quran menyempurnakan. Iya, ternyata saudara-saudara yang dipakai malah Bible. Sungguh Anda terlalu ini Pak Abdillah, barusan tadi Anda bilang Al-Quran kitab yang menjelaskan, betul? Betul. Oke, saya suruh Anda jelaskan apa itu tahiyat awal, tahiyat akhir. Tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Makanya saya suruh Anda menjelaskan di mana Isa puasa 40 hari tidak ada dalam Al-Quran. Nah, makanya saya bilang saudara-saudara, makanya nyata bahwa mereka ini adalah orang-orang yang nekat. Mengapa Anda nekat mengatakan penjelasannya, Bang? Mengapa Anda nekat mengatakan Quran kitab yang menjelaskan? Dengar, orang Islam itu punya 2 tuntunan dalam beribadah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Hadis itu berarti yang menjelaskan yang mana? Yang menjelaskan Al-Quran apa hadis? Ya. Jadi Al-Quran menjelaskan secara global. Kitab yang menjelaskan itu Al-Quran apa hadis? Dua-duanya. Tapi Al-Quran secara umum. Al-Quran sendiri tidak mampu. Sebentar. Al-Quran sendiri tiada mampu dan tiada sanggup menjelaskan. Bukan tiada sanggup. Waduh, tiada mampu dan saudara. Apakah Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup menjelaskan sendiri? Bukan tiada sanggup, Bang. Kalau tiada sanggup, kenapa dibantu oleh hadis, saudara? Kenapa dibantu oleh hadis? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Ya, saya bilang kan, makin panjang jenggotnya, makin. Oke lah, yang ringan-ringan aja lah. Saya bahas yang tinggi-tinggi. Bener nggak di janggut Anda? Sebentar, Pak Abdillah. Bener nggak di janggut Anda itu ada malaikat-malaikat bergelantungan? Saya giliran bertanya. Sebentar, betul tidak di janggut Anda itu ada malaikat-malaikat bergelantungan? Ya, berdasarkan penjelasan itu ada, tapi bergelantungan bukan berarti bisa dilihat oleh mata, tidak. Malaikat-malaikat bergelantungan di janggutnya. Sama dengan begini. Dalam Anda dijelaskan bahwa Anda percaya Tuhan tidak bisa dilihat dengan mata. Anda percaya di janggut Anda ada malaikat-malaikat bergelantungan? Dengar dulu, Bang. Bang, dengar dulu. Sebentar, Pak Abdillah. Apakah Anda percaya bahwa di janggut Anda bergelantungan malaikat?
Iya, nah mau saya Percaya. jelaskan Sudah saya begini. bilang kan, kalau mereka ini Anda memang itu apapun kata jelaskan Muhammad, Tuhan itu mereka bukan akan manusia. percaya. Sudah. Tuhan bukan manusia dan tidak pernah menjadi Oke anak lah. manusia. Bapak yang Abidillah, mengutus kita kasih aku, kesempatan kepada saya muslim tidak yang lain pernah dulu ya. mendengarkan pendengarannya, perkataannya maupun melihatnya. Nah, Maksudnya tapi gimana? ternyata dengan begitu jelas Anda tidak percaya. Maksudnya gimana sih? Kan begitu. Sekarang begini. Anda dibilang percaya ada bahwa di janggut Anda bergelantungan malaikat, ya itulah Anda. Ya, makanya Kalau saya pemahamannya percaya itu, kutu yang bergelantungan di sana. Oke lah, Abdillah, kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya. waduh, saya belum Oke. tanya tentang ketuhanan Anda itu loh. Anda sudah kasus turun coba. Oke, Coba, mau saya tanya bahas nah, tentang ketuhanan sekarang. Mau ganti tema, ketuhanan lagi. Nanti penonton bosan. Soalnya udah sering saya bahas berseri-seri bahwa kalian itu penuhan Muhammad, yang menuhankan Muhammad, umat yang menyembah Muhammad. Oh, nanti bosan penonton karena itu udah kita bahas seminggu berturut-turut. Datang lagi. Oke. Lagi pula Anda sibuk tuh, lagi Anda mengurusi sesuatu. Ya itulah teman-teman ya. Tadi dia bilang Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan. Tapi katanya, oh hadis yang menjelaskan. Berarti yang menjelaskan Quran atau hadis? Dua-duanya. Berarti Al-Quran tidak sanggup menjelaskan sendiri. Sanggup ini gimana ini? Kalau sanggup kenapa harus ada hadis? Sudah. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini bisa mengedukasi kita semua dan terlebih-lebih bisa memperdalam iman kita kembali kepada Kristus ya. Nah, teman-teman, apa yang kita saksikan tadi bagaimana seorang muslim ya, seorang pria yang dimana Edis mempertanyakan tentang kitab sucinya, sejelas apa sih kitab suci yang diimani oleh Bapak itu tadi. Karena mereka selalu mengklaim bahwa kitab mereka itu bisa menjelaskan segala sesuatu. Nah, begitu dipertanyakan tentang soal-soal itu teman-teman, maka mereka selalu larinya kepada kitab suci Kristen. Contoh tadi seperti yang dia klaim bahwa Isa itu pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Ketika Edis mempertanyakan, di ayat berapakah dalam kitab sucimu tertulis kisah demikian yang menjelaskan bahwa Isa berpuasa 40 hari 40 malam. Tolong tunjukkan buktinya. Nah, ternyata dia larinya ke Bible atau kitab suci Kristen. Dia berkata dalam Bible ada kisahnya. Nah, teman-teman, selalu larinya mereka ke situ. Kenapa? Karena memang Alkitab itu yang diimani oleh Kristen itu selalu memberikan jawaban, sehingga kalau mereka dipertanyakan sesuatu tentang kisah para nabi misalnya, maka mereka selalu mencari jawabannya di dalam Bible. Seperti yang kita lihat tadi ketika ditanya tentang puasa Isa, maka mereka larinya mencari jawabannya di dalam Bible, katanya ada tertulis. Nah, artinya bahwa memang Alkitab yang diimani oleh orang Kristen itu sungguh sempurna dan bisa menjelaskan segala sesuatu dari penciptaan langit dan bumi, manusia dan segala isinya, sehingga itu bisa memberikan kita konfirmasi saat ini dan kita bisa mengetahui alur cerita kisah bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu sehingga sampai pada manusia dari generasi ke generasi sampai datangnya Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah jelas. Alkitab menjelaskan secara sistematis teman-teman ya, secara sistematik, berurutan, tidak ngaur semua. Nah teman-teman, dan biarlah ini bisa memberikan kita satu pemahaman bahwa memang kitab suci itulah yang menjadi jawaban dalam keraguan manusia. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.